Selamat siang teman-teman semua dan juga Ibu Dania. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bagaimana tugas akhir kita yaitu sistem pintu gerbang kendaraan berbasis Free RTOS kelompok 9 bekerja. Next. Jadi dari kelompok 9 sendiri terdiri dari Sanggul Rotu Apakpahan, ada Nisrina Aska Salsabila, ada Kenzi Maheswara Tama, ada Kristenta Tirta, dan juga ada Lucky Barga Aretama. Meningkatnya jumlah kendaraan menuntut sistem gerbang yang lebih cepat, aman, dan efisien karena metode manual sering menyebabkan antrian dan menurunnya keamanan. Untuk itu, diperlukan sistem otomatis yang mampu membaca akses pengguna, mengontrol motor gerbang, serta memantau sensor secara paralel agar proses masuk dan keluar kendaraan berjalan lebih lancar. Free LTOS menjadi solusi yang tepat karena mampu mengelola task secara multitasking dan terkoordinasi sehingga respon terhadap tab kartu RFID dapat dilakukan dengan lebih cepat, stabil, dan akurat. Selain itu, arsitekturnya memudahkan pengembangan sistem lebih lanjut, seperti penambahan seperti penambahan sensor kendaraan atau integrasi dengan database. Next. Rumusan masalah pada sistem ini mencakup 4 hal. Yang pertama, bagaimana merancang pintu gerbang kendaraan yang dapat membuka dan menutup secara otomatis menggunakan kartu akses. Kedua, bagaimana penerapan Free RTOS dapat memastikan proses pembacaan kartu RFID, pengendalian motor palang, dan pemantauan sensor berjalan optimal. Yang ketiga, bagaimana melakukan sinkronisasi antar task agar tidak terjadi konflik proses. Dan keempat, bagaimana memastikan sistem bekerja responsif, serta mampu mencegah kesalahan pada mekanisme buka tutup palang. Next. Baik, sebelum kami menjelaskan, membahas lebih lanjut terkait proyek yang kami buat, di sini kami akan menjelaskan tentang Free RTOS, di mana Free RTOS ini sebagai dasar sistem yang digunakan pada tugas proyek kami ini. Jadi, Free RTOS itu adalah sistem operasi waktu nyata, dia itu ringan, open source juga, terus dirancang khusus untuk perangkat embedded, supaya agar dapat menjalankan banyak teks secara multitasking dengan pengaturan prioritas yang terstruktur. Terus keunggulan dari RTOS ini juga, Pri RTOS ini juga itu lebih cepat merespon sehingga sangat cocok digunakan pada sistem kontrol seperti pintu gerbang otomatis. Next. Selanjutnya, tujuan penelitian dari kami ini adalah untuk mengembangkan sistem pintu gerbang kendaraan otomatis berbasis Arduino yang dapat membuka atau menutup palang secara mandiri berdasarkan masukan dari kartu RFID-nya. Selanjutnya, untuk tujuannya adalah untuk mengimplementasikan FreeRTOS untuk membagi fungsi sistem ke dalam beberapa task yang berjalan secara multitasking dan real-time. Baik, batasan masalah yang ada pada pengerjaan ini adalah sistem akses yang digunakan dibatasi pada kartu RFID sebagai media autentikasi dari sistem. Kedua, ada sistem hanya menggunakan fitur Free RTOS seperti task management, queue, semaphore, atau event group tanpa integrasi ke jaringan atau database. Ketiga, ada pengendalian palang yang hanya berfokus pada motor servo yang menyimulasikan gerakan buka tutup dari pintu gerbang. Terakhir yaitu banyaknya modul dan kebutuhan arus yang melebihi yang dapat disuplai oleh Arduino dibutuhkan external power supply dari 5 volt. Oke, eh, berikut adalah deskripsi sistem dari pengerjaan kami, di mana sistem pintu gerbang kendaraan yang berbasis Free RTOS ini bekerja dengan menjalankan sensor ultrasonik, modul RFID, dan servo melalui tes paralel yang saling berkoordinasi. Sensor task membaca jarak secara berkala dan memberikan sinyal ketika objek berada kurang dari 10 cm, sehingga kontrol task masuk ke mode validasi dengan menyalakan LED berwarna merah dan menutup palang dan mengaktifkan pembacaan RFID melalui semaphore. Setelah RFID task memindai dan mendeteksi kartu yang sah, sistem memberi otorisasi dan kontrol task membuka gerbang dengan menyalakan LED berwarna hijau dan menggerakkan servo ke 180 derajat. Nah, ketika kendaraan telah keluar dari area deteksi, sistem akan reset seluruh status, mematikan LED, menutup palang kembali ke 90 derajat, menonaktifkan antena RFID, dan kembali ke mode siaga untuk memulai siklus berikutnya secara otomatis.
Kemudian ini merupakan diagram wiring atau perkabelan untuk proyek ini. Jadi telah disebutkan kami menggunakan sensor ultrasonik pengukur jarak yaitu HCSR 04, kemudian satu buah servo dan RFID modul RC522. Untuk indikatornya kami gunakan 2 LED ya, yang satu berwarna hijau dan satunya merah, yang tentunya terhubung dengan resistor untuk membatasi arusnya. Di sini dapat dilihat untuk yang pertama adalah modul HCSR 04. Pin yang digunakan adalah trik dan echo di 3 dan 4. Kemudian ada servo, sinyalnya nanti tersambung ke digital 5. Kemudian untuk LED-nya 6 dan 7. Kemudian yang terakhir adalah untuk modul RFID yaitu Reset 9, SCA 10, MOSI 11, MISO 12, dan SCK 13. Dalam wiring ini dapat dilihat semua komponen terhubung pada modul Arduino development board, tetapi ini hanya digunakan untuk mempermudah diagram wiring saja. Sebenarnya untuk implementasinya yang telah kami lakukan, kami memerlukan external power supply seperti yang telah dijelaskan Lucky tadi, karena banyaknya modul yang digunakan memerlukan kapasitas arus yang tinggi yang tidak dapat disuplai oleh Arduino melalui USB. Karena secara default USB hanya dapat menyuplai maksimal sekitar setengah sampai dengan 1 ampere. Kemudian untuk regulator Arduino sendiri 400 mA. Sedangkan untuk servo ketika gerbang membuka dan menutup, setelah kami lakukan percobaan, membutuhkan sekitar 800 mA pada saat standby. Jadi tentunya tidak dapat disuplai oleh Arduino. Maka dari itu kami membutuhkan external supply tersebut. Kemudian untuk modul RFID-nya terdapat mungkin untuk implementasi menggunakan modul-modul yang ada di market, ada yang dapat disuplai dengan tegangan 5 volt, tetapi dalam kasus ini kami gunakan yang tegangan 3,3 volt. Selamat sore, hari ini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai tugas SOW yang sedang kami kerjakan, yaitu sistem pintu gerbang kendaraan yang menggunakan RTOS, VRTOS. Baik, di sini alat yang kami gunakan yaitu pertama ada microcontroller sebagai otak dan fungsi dari seluruh sistem, lalu ada LED sebagai tes pertama, lalu ada RFID, lalu ada sensor ultrasonik dan servo. Baik, untuk pendemonstrasinya kira-kira seperti ini. Anggaplah ESP ini menjadi sebuah mobil, dia akan melewati sensor ultrasonik yang pertama. Saat mobil terdeteksi, maka lampu akan menyala merah. Lalu untuk membuka servo atau membuka gerbang, maka pengguna harus mengetap kartu RFID ini pada sensor RFID yang sudah ada. Contohnya seperti ini. Saat terdeteksi, maka lampu akan berubah hijau dan mobil bisa lewat. Nah, setelah beberapa detik mobil tidak terdeteksi, maka servo akan kembali menutup. Sekian, terima kasih. Untuk rangkaian ini kita menggunakan power supply eksternal ya, dengan melalui USB ke Arduino, karena memang di sini salah satunya ini servo ini membutuhkan arus yang lumayan tinggi, jadi melebihi kapasitas yang dapat disuplai oleh Arduino-nya. Sekali fluktuasi ini dapat mencapai, ya mungkin coba dulu loh, 200 mA, mungkin sampai 300 ya. Nah, dilihat di sini. Bahkan sampai ini masih bergetar ya. Bahkan sampai 0,8 ampere. Ini standby servonya. Nah, dia kembali lagi ke 0,4 ampere, yang 0,04 ampere ya.